Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeah. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, hal luar biasa kembali terjadi dari Timnas Putri Catur Indonesia. Yap, dimana dalam lanjutan babak keempat Olimpiade Catur Dunia yang diadakan di Chennai, India, Timnas Catur Putri Indonesia mengalahkan Bangladesh dengan skor sapu bersih kembali 4-0. Yap, ini untuk mengobati luka ya, karena kemarin Timnas Putri Indonesia dikalahkan oleh tim India 2. Nah, teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan salah satu partai terbaik dari papan keempat. Dewi A. Citra Women International Master mengalahkan Women FIDE Master Khan Nasrana dari Bangladesh. Kalian harus saksikan ini sampai habis karena partainya menyajikan partai yang sangat immortal dan pastinya sangat ciamik juga. Yap, Michael Tal pasti bangga kalau misalkan melihat partai ini. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari RL Chess. Yap, Dewi Citra memulai dengan langkah D4 dan dijawab kuda ke petak F6, putih gajah F4. Ini merupakan pembukaan andalan dari Dewi A. Citra dengan memainkan pembukaan London System. Kemudian hitam menjawab dengan E6, putih E3, hitam B6, putih kuda D2, dan hitam gajah ke petak B7. Memainkan gajah terang di petak B7 dengan tujuan, yap, ini sangat bagus ya. Tujuannya adalah untuk melakukan serangan dari diagonal ini, guys. Citra merespon dengan langkah kuda G ke petak F3. Tujuannya adalah supaya mengembangkan perwiranya. Dan kemudian hitam menjawab dengan C5. Citra langsung melakukan serangan dengan kuda ke petak C4 mengincar titik D6. Direspon dengan D5, kuda C berpindah ke petak E5. Kemudian hitam menjawab dengan gajah ke petak E7. Dan ini merupakan blunder pertama di partai ini, baru 7 langkah. Karena putih bisa melakukan serangan dengan gajah ke petak B5. Boom, skak. Yap, kalau misalkan raja ke petak F8, putih sudah unggul posisi. Dan pecatur dari Bangladesh Khan Nasrana di sini memilih untuk menutup dengan kuda FD7. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda makan kuda D7, kuda D7, kemudian kuda ke petak E5 menekan kuda di petak D7, dan di sini kalau hitam memilih gajah C8, maka menteri di petak D8 akan hilang karena petak C7 dijaga oleh gajah F4. Nah, hitam kemudian merespon dengan langkah F6. Guys, ini waktunya kalian untuk menjawab apa langkah terbaik untuk hitam di langkah ke-11 dalam posisi ini. Congratulations kalau kalian menemukan langkah yang sama dengan Citra mainkan, yaitu menteri ke petak H5. Boom, skak. Nah, ini menarik ya, kenapa Citra tidak mengambil saja ya satu perwira di petak D7. Nah, ini kalau misalkan kuda makan kuda D7, maka hitam di sini dapat menjawab dengan raja ke petak F7. Jadi, pada intinya kuda juga akan kembali jatuh dan Citra tidak mau itu. Jadi deep calculation dilakukan oleh Citra. Kalau misalkan gajah makan kuda D7 pun di sini tinggal raja ke petak F8 dan di sini ada dua ancaman perwira sekaligus. Tetap menang sih guys, tapi tidak langsung membuat hitam menyerah. Nah, langkah yang dipilih oleh Citra di sini lebih bagus lagi, yaitu dengan memilih menteri ke petak H5 skak. Yap, raja ke petak F8 itu akan dihukum dengan skakmat di petak F7. Bagaimana jika G6? Yes, tepat sekali. Kuda makan pion G6. Kemudian hitam pion H makan G6, menteri makan H8 skak ditutup dengan gajah. Citra menekan kembali dengan gajah H6, mengincar gajah di petak F8. Karena di sini dalam posisi pining gajah B5. Catur Bangladesh merespon dengan raja ke petak E7. Dapatkah kalian lanjutkan serangan ini, teman-teman? Dalam posisi yang sudah unggul? Yes, tepat sekali, menteri ke petak H7. Boom. Raja ke petak D6. Kemudian Citra lanjutkan dengan gajah makan gajah di petak F8. Kalau misalkan menteri yang makan gajah, maka kuda di D7 akan hilang dan akan tercipta skakmat. Maka di sini jawabannya adalah kuda makan gajah, tapi juga sayang sekali membuat gajah di petak B7 hilang.
Baru 17 langkah teman-teman sudah tercipta partai dengan begitu mengesankan ya teman-teman. Dan ya saya rasa ini waktunya untuk menyerah ya sebenarnya. Tapi ini terlalu cepat untuk menyerah. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah A6. Citra melanjutkan dengan pion D makan C5, pion B makan C5, dan menteri C6. Raja ke petak E5, Citra gajah ke petak D3. Hitam melanjutkan dengan F5, Citra menteri makan pion C5, hitam kuda D7. Lihat teman-teman, bahwa putih unggul satu benteng bersih ya guys. Kemudian Citra di sini menteri C3, Raja ke petak D6, menteri B4, kuda ke petak C5, rokade pendek. Lihat teman-teman kedewasaan bermain dari seorang pemain catur nasional ya. Yaitu dengan melakukan rokade pendek. Jadi tetap tidak meremehkan dalam segala situasi, dia tetap mengamankan rajanya terlebih dahulu, baru melanjutkan serangan. Itu poin yang harus kita pelajari. Hitam melanjutkan dengan menteri ke petak C7, kemudian menteri ke petak F4 skak, tutup dengan E5, Citra menteri H6, menteri ke petak F7, kemudian benteng F ke petak D1. Raja menghindari ide dari gajah C4, kemudian putih C4. Ini menarik, kalau misalkan dimakan ya, pion D makan C4, maka Citra menyiapkan langkah gajah makan C4. Kalau misalkan dimakan kembali, maka putih akan melakukan serangan dengan benteng D ke petak C1. Kalau misalkan dijaga dengan menteri B5, maka akan ada jalan A4. Kalau misalkan menteri B4, maka akan direspon dengan menteri G6. Ya, ini akan kalah juga sih ujungnya. Kalau misalkan raja B7, akan ada menteri G7. Ya, lama-lama kudanya akan jatuh ya teman-teman pada intinya. Raja B6 akan A5, raja B5 akan ada menteri ke petak C7. Ya, sangat riskan bagi raja hitam. Oke, kita back to the game. Setelah langkah C4, kemudian menteri ke petak F6, putih pion C makan D5, raja D6, kemudian H4, kemudian benteng H8, Citra menteri G5. Ya, langkah H4 untuk menyiapkan menteri kabur ya, karena di sini memiliki ide benteng H8. Kemudian menteri ke petak F7, Citra B4, kuda ke petak A4, benteng A ke petak C1, kuda B2, benteng C6 skak, raja D7, benteng DC1 dengan ide benteng C7, hitam menteri makan D5, benteng C7, 36 langkah, dan kalian bisa lihat waktunya guys. Putih hanya memakai 6 menit untuk bisa menang. Luar biasa bukan? Ya, inilah yang perlu kita banggakan ya teman-teman. Jadi kita punya idola ya, pecatur perempuan yang taktikalnya sangat luar biasa sekali. Nah, berkat kemenangan ini pastinya di lanjutan babak kelima Olimpiade Catur Dunia, Timnas Putri Catur Indonesia akan berhadapan dengan tim unggulan lagi. Semoga besok sore bisa menang kembali. Jangan lupa kalian bisa terus memantau perjuangan atlet catur Indonesia di Olimpiade Catur Dunia di India dengan cara menonton live streamingnya langsung di YouTube Chesscom Indonesia. RL Chess akan menjadi tim komentator di sana bersama dengan Women International Chelsea Monica. Dan jangan lupa kalian ikutin berita terbaru dari dunia percaturan dengan subscribe, like, share, dan bagikan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian teman-teman. Bantu aku untuk bisa menembus 24.000 subscriber dan untuk aku terus semangat bikin konten. Kita ngobrol di kolom komentar ya. Catur Yes Indonesia, jaya bosku. Edan sih ini partainya.